Halo, selamat pagi. Jumpa lagi di Berita Padang bersama saya Afri Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Jumlah korban tewas banjir lahar dingin bertambah menjadi 62 orang, 13 lainnya masih dicari tim SAR. Berselang 4 hari setelah kejadian, pelaku perampokan petani di Solo diringkus polisi. Berkebun dan beternak menjadi keterampilan yang diminati narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Bukit Tinggi. Upaya pencarian terhadap korban banjir bandang yang dilakukan tim SAR tidak sia-sia. Rabu siang, seorang korban yang bernama Sahar ditemukan tim SAR di aliran sungai di Jorong Talua, Nagari Kubang Putiah, Kecamatan Banu Hampu, dalam kondisi meninggal dunia. Mayat korban tersangkut di sebuah lubuk di pinggir sungai. Penemuan itu berawal saat tim pencari menghirup bau menyengat di aliran sungai, tapi tak melihat mayat yang tergeletak atau mengapung di sungai. Setelah ditelusuri dan dicari dengan saksama, ternyata bau menyengat itu berasal dari tubuh korban yang tersangkut di lubuk sungai. Dengan susah payah, korban berhasil dikeluarkan dari lubuk dan dievakuasi ke Rumah Sakit Ahmad Muhtar di Bukit Tinggi. Menurut Komandan Pos SAR 50 Kota yang memimpin operasi pencarian itu, keluarga korban memastikan jika jasad yang ditemukan adalah Sahar, laki-laki dan berusia 60 tahun, yang hanyut terseret banjir bandang lahar dingin Marapi pada tanggal 11 Mei lalu. Korban dihanyutkan banjir bandang sejauh 7 km dari lokasinya dinyatakan hilang. Perkembangan operasi hari ke-12 operasi SAR gabungan pada tanggal 22 Mei 2024 membuahkan hasil. Ditemukan satu korban di daerah Jorong Talua, Nagari Kubang Putih, Kecamatan Banu Hampu, Kabupaten Agam. Pada pukul 11.05 ditemukan satu korban dan berhasil dievakuasi pada pukul 13.30 dan dibawa ke rumah sakit RSAM. Berdasarkan keterangan pihak keluarga bahwa itu adalah Bapak Sahar. Untuk laporan orang kehilangan untuk daerah Agam mungkin tidak ada, mungkin kami menunggu laporan selanjutnya. Dengan ditemukannya Sahar, maka seluruh korban yang dinyatakan hilang di Agam telah berhasil ditemukan tim SAR. Saat ini, operasi pencarian difokuskan untuk mencari 13 warga tanah datar yang hilang akibat banjir bandang Marapi. Dina Amrina melaporkan dari Agam. Sebuah pohon pelindung yang berjenis pohon ketaping dengan diameter 1,5 meter dan tinggi lebih dari 25 meter. Selasa malam, tumbang. Akibatnya, Jalan Bundokan Duang pun macet total. Saat peristiwa itu terjadi, sebuah mobil jenis minibus sedang melintas. Beruntung, pengemudi dan penumpang di dalamnya berhasil menyelamatkan diri. Namun mobilnya rusak parah karena ditimpa pohon tumbang itu. Tim gerak cepat BPBD Padang yang mendapat laporan itu datang ke lokasi untuk mengevakuasinya. Proses evakuasi itu dibantu polisi dan tentara. Petugas butuh waktu lebih dari 2 jam untuk mengevakuasi pohon yang tumbang itu. Meski dilakukan oleh 7 petugas yang bergantian memotong kayu dengan gergaji mesin. Petugas tetap kewalahan karena besarnya pohon yang tumbang itu. Pohon ini tumbang karena diterpa angin kencang dan kondisinya pun telah tua dan lapuk.
Jenis pohon ketaping besarnya lebih kurang 1,5 meter dan tingginya sebesar lebih kurang dari 25 meter. Bersamaan dengan seiringan dengan cuaca karena habis hujan yang tadi, jadi kebetulan pangkal pohon juga udah lapuk, menimpa satu mobil. Korban tidak ada, hanya mobil aja. Usai proses evakuasi batang pohon, mobil yang ringsek dibawa ke pinggir jalan. Arus lalu lintas kendaraan di jalan itu yang terganggu selama lebih dari 2 jam, diurai polisi, dan kemacetan pun berkurang. Berdasarkan analisa cuaca yang dilakukan BMKG, sebagian besar wilayah Sumatera Barat dilanda hujan deras dan angin kencang. Untuk itu, diimbau kepada warga untuk hati-hati dan waspada. Pasalnya, sebagian besar pohon pelindung di Padang berusia tua dan lapuk. Alfi melaporkan dari Padang. Lokasi survei di Gantiang Mudia Selatan. Bencana banjir bandang yang menimpa pesisir selatan awal Maret lalu menyisakan kesedihan yang mendalam bagi para korban. Selain kehilangan anggota keluarga, ribuan rumah rusak dan sebagian besar hancur akibat banjir bandang itu. Pemerintah menetapkan jika bencana banjir itu merupakan bencana tingkat provinsi. Sesuai dengan peraturan yang berlaku, pemerintah akan mengganti rumah yang rusak dengan kategori rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan. Informasi itu disambut warga dengan antusias dan mereka berbondong melaporkan kerusakan yang dideritanya. Laporan itu berupa foto, video, dan dilengkapi dengan lokasinya. Alhasil, BPBD menerima lebih dari 10.000 bangunan yang rusak. Semua laporan itu diverifikasi oleh pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dengan mengerahkan 50 petugas dan dibantu tentara, polisi, serta perangkat nagari. Selain itu, verifikasi ini menggunakan aplikasi Innarisk yang dikeluarkan oleh BNPB. Hasilnya, hanya sekitar 1.800 rumah yang dikategorikan rusak, yang terdiri dari rusak berat, sedang, dan rusak ringan. 1.800 rumah itu memang kita menggunakan verifikasi itu menggunakan aplikasi Innarisk namanya. Jadi dari aplikasi tersebut untuk kategori rumah rusak ringan, sedang, dan berat itu sudah terverifikasi langsung oleh sistem atau aplikasi tersebut. Jadi memang di sini untuk rusak ringan itu yang paling bawah, kategori paling bawah itu berkisar sekitar 20% dari nilai rumahnya. Pemerintah akan mengganti rumah warga yang rusak berat dengan uang sejumlah 60 juta rupiah, rusak sedang 30 juta rupiah, dan rusak ringan 15 juta rupiah. Sedangkan rumah yang hilang diseret banjir bandang akan dibuatkan rumah baru oleh pemerintah di lokasi yang baru pula. Penetapan relokasi ini atas persetujuan korban dan pemerintah. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah mendata dan memverifikasi rumah rusak akibat bencana banjir pada awal Maret lalu. Hasilnya, dari 10.000 rumah yang dilaporkan rusak, hanya 1.800 yang layak untuk diganti dengan kategori rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan. Mata Fauzan melaporkan dari Pesisir Selatan. Jika mendengar kata tempat pembuangan akhir sampah, maka yang terlintas di pikiran kita adalah gunungan sampah dengan aroma menyengat dan lalat berseliweran. Gunungan itu menjadi bukti bahwa manusia secara masif menghasilkan sampah setiap harinya. Tapi hal itu tidak berlaku bagi tempat pembuangan akhir sampah Kota Padang. Di lokasi ini tidak ada bau menyengat dan tidak ada lalat ukuran besar yang berterbangan. Yang terlihat hanya sapi, anjing, dan burung bangau putih yang sedang mencari makan. Tidak adanya bau dan tidak tampaknya lalat jumbo karena pengelolanya berhasil menerapkan SOP penanganan sampah dengan baik. Beberapa cara yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang
yakni dengan cara menggilas sampah dengan alat berat, sehingga belatung yang menjadi pemicu munculnya lalat hijau dan bau menyengat langsung dimakan oleh ratusan burung bangau. TPA air dingin ini adalah salah satunya TPA yang tidak ada lalat, karena memang proses yang pertama itu kami sudah menutup TPA itu dengan rapi, dan ditambah lagi dengan adanya habitat burung bangau yang membantu kami untuk mengantisipasi tumbuhnya lalat yang ada di TPA air dingin ini. Dan pada umumnya kabupaten kota yang ada di Indonesia itu sudah ada yang berkunjung ke TPA Padang. Salah seorang warga Ayah Dingin mengatakan, sejak beberapa bulan lalu, udara di tempat ia berdomisili tidak ada lagi bau menyengat dan lalat ukuran jumbo yang biasanya berseliweran. Hal itu menandakan tata kelola sampah oleh DLH Kota Padang saat ini berjalan dengan baik, sehingga udara yang dihirup warga pun tetap bersih. Makanya dalam keadaan yang lebih lamanya itu banyak kali langu-langu hijau sekarang sudah banyak perubahan daripada yang lain, karena mesin yang sudah tidak bisa bekerja sudah diperbaiki semua. Untuk membuktikan TPA Ayah Dingin telah menerapkan SOP di lahan seluas 18 hektar tersebut, reporter Berita Padang membuktikannya dengan cara makan di sekitar area TPA. Pemirsa, barusan saya sudah membuktikan makan di sini, dan ternyata memang tidak ada satu lalat pun yang hinggap di makanan saya. Menurut Kadis LH Kota Padang, setiap hari 640 ton sampah yang dihasilkan hampir 1 juta jiwa warga Kota Padang. Bahkan sejak beberapa bulan lalu, sampah yang ditampung di TPA Ayah Dingin tidak hanya berasal dari Kota Padang, namun juga datang dari Bukit Tinggi dan Payakumbuh. Sampah harian kita rata-rata yang masuk ke TPA itu sekitar 640 ton per hari. Itu berapa unit mobil itu, Pak? Unit kendaraan armada kita untuk pengangkutan dari TPS menuju TPA itu kita memiliki 41 unit Amrol dan 29 unit dump truck. Saat ini, ada 5 alat berat yang terdiri dari 2 bulldozer dan 3 eskavator. Secara bergantian, terus bekerja secara non-stop. Robi Ham melaporkan dari Padang.